Isa pasti beda dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau ada Muslim yang yakin Isa adalah Yesus Kristus, maka mereka langsung murtad. Karena mereka mengatakan sama itulah, mereka tidak mau membuka atau baca Alkitab. Dan kalaupun mereka membaca Alkitab, hanya mencari sepotong-sepotong ayat. Lalu dipakai untuk mengadu domba, agar setan-setan yang lain juga berkumpul sama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya. Di sini Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Isa beda dengan Yesus Kristus. Kalau ada Muslim yakin Yesus itu adalah Isa, maka kita ini katanya langsung murtad. Ini kata Saifuddin Ibrahim Boga. Dan dia mengatakan orang Islam itu membaca Injil itu hanya untuk mengadu domba karena mengambil sepotong-sepotong ayat. Bukankah itu yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim selama ini? Saifuddin Ibrahim itu mempelintir ayat Al-Quran, mengadu domba antara Muslim dengan Kristen. Di sini Saifuddin Ibrahim kan setiap harinya mencaci maki agama Islam. Apakah pernah Saifuddin Ibrahim ini berkata jujur? Ya tentu saja kita tidak pernah mendengar Saifuddin Ibrahim ini berkata jujur. Di mananya Saifuddin Ibrahim ini pernah berkata jujur? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan, bunyikan tanda loncengnya dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Al-Quran jelas-jelas merupakan tipuan iblis yang sangat luar biasa. Tetapi apabila kita mengujinya, maka kita dapati bahwa ada hal-hal yang kodrati yang dinyatakan Al-Quran. Tetapi iblis membungkusnya dengan segala tipuan sehingga semua orang mengimaninya dan terperangkap di dalam tipuan itu. Dunia ini bulat. Oh, tetapi Al-Quran bilang, itu penuh dengan hamparan. Secara teori, Al-Quran salah. Tetapi di dalam gaya kata-kata dan pujian, Quran itu seperti hebat sekali. Kata Udin Bonga ini, Al-Quran itu bertentangan dengan sains. Jadi Al-Quran ini katanya salah. Tapi kata-kata Al-Quran ini manis sehingga menipu manusia. Jadi kalau kita mau membahas apakah Al-Quran ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, apakah Al-Quran itu bertentangan dengan zaman modern, atau justru Alkitab yang bertentangan dengan zaman modern? Karena tertulis di dalam Alkitab, kalau ular itu makan debu, singa itu makan jerami. Kemudian tertulis di dalam Alkitab, bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Kemudian tertulis lagi di dalam Alkitab, kalau bumi ini katanya itu datar seperti uang koin. Kemudian tercipta dulu tumbuhannya, baru ada mataharinya. Padahal tumbuhan ini sangat memerlukan sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari, tumbuhan ini nggak akan hidup. Tapi tertulis di dalam Alkitab tentang penciptaan bumi itu diciptakan Tuhan itu dulu apa? Tumbuhannya, baru terciptalah mataharinya. Di sini kan justru Alkitab yang bertentangan dengan ilmu sains, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ini saja. Kemudian di dalam Alkitab juga tertulis tercipta dulu burung, baru tercipta binatang darat. Padahal kan burung ini binatang darat. Tapi seolah-olah di dalam Alkitab kalau burung ini binatang laut. Jadi kepada teman-teman yang kemana-mana dulu kita lanjutkan. Oh, tidak ada yang sama dan tidak ada yang serupa dengan Allah, katanya. It is okay. Tetapi begitu halusnya tipu daya itu, saudara-saudara, sehingga mereka bingung sendiri. Begitu banyaknya umat Islam mimpi melihat Yesus, dan akhirnya terima Yesus menjadi orang Kristen. Udin Bonga ini mengatakan kalau kita itu ragu dengan Al-Quran kita. Bukankah itu terjadi pada orang Kristen sendiri? Orang Kristen itu masih ragu dengan Alkitabnya. Kenapa? Karena antara ayat itu saling bertentangan. Bahkan Alkitab itu bertentangan dengan zaman modern, dengan zaman yang masa yang akan datang, dengan masa yang sekarang dan masa yang dulu. Dan Alkitab ini juga itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Apakah bisa dibuktikan? Bisa.
Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita itu berdebat dengan orang Kristen ataupun pendeta. Apakah Al-Quran yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, dan ilmu pengetahuan? Apakah Alkitab bertentangan dengan sains, sains, teknologi, embriologi, dan ilmu pengetahuan? Itu akan kita buktikan. Di sini Saifuddin Ibrahim mengatakan, orang Islam itu banyak bermimpi dengan Yesus, lalu mereka itu katanya pindah agama dari Islam ke Kristen. Tapi banyak orang Kristen tidak tahu gambar Yesus itu asli atau bukan. Banyak yang mengatakan kalau gambar Yesus itu asli, itu adalah gambar Tuhan mereka. Ya, tapi pada zaman Yesus atau Nabi Isa itu belum ada kamera. Jangankan pada zaman Yesus, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada kamera sama sekali. Lalu bagaimana mereka ini mendapatkan gambar Tuhan mereka? Apakah hanya karena mimpi? Gambar populer yang di Indonesia ini yang sekarang. Gambar Yesus yang populer di Indonesia ini sekarang itu lukisan dari David Leonardo. Dia melukis gambar Yesus ini. Dia membayangkan Yesus itu kulitnya putih, rambutnya sebahu. Maka dia lukis gambar Yesus ini. Tapi orang Kristen meyakini kalau ini itu adalah gambar Yesus asli. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Al-Quran itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, maka itu akan kita buktikan apakah Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau justru sebaliknya Alkitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman di sini silahkan cek di media, itu mungkin secara ringkas akan dijelaskan ayat per ayat di situ. Kitab siapa yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, Al-Quran apa Bible. Jadi kepada teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.